Sekarang coba bakar, dibakar, dibakar. Dia duit Pak, bukan tisu. Ini duit beneran, bukan mainan. Kalau tak percaya tidak terawang atau kalau terawang. Lebih dekat lagi matanya, lebih dekat. Ya, cari. Itu ada garis, kalau dia ada garis-garisnya itu tandanya duitnya asli. Tapi kalau tak ada garis, ini duit palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihil khatimir rasulil kamilir rahmatis syamil wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi adada ma'lumillahi bidawamillah salatan takunu laka ya rabbana ridhaan wa lihaqqihi adaan wa nas'aluka bihi minar rafiqi ahsanah amin wa minat tariqi ashalah wa minal ilmi anfa'ah wa minal amali aslahah wa minal makani afsahah wa minal aishi raghada wa minar rizqi atyabah wa awsa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin amin ya rabbal hadratal makaramin. Yang sama-sama kita hormati segenap para alim ulama, para asatidz, para ustazat, para tuan guru, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, wabil khusus kepada semua para tuan guru kita, masyayikh kita yang hadir pada hari ini, terutama dari keluarga besar, alumni dari Madrasah As-Salatiyah. Semuanya rata-rata menjadi pengasuh pimpinan pondok pesantren yang ada di Lombok yang kita cintai ini. Untuk khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Hamzah Abdul Halim, Bapak Tuan Guru Kiai Haji, Bapak Tuan Guru Dr. Andes Kiai Haji Abdul Halim, sarjana hukum. Kita doakan beliau dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya. Allah jadikan setiap tetesan keringat perjuangannya menjadi jalan kemuliaan dunia akhiratnya beserta segenap keluarga besar beliau. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Bapak Tuan Guru kita, Tuan Guru Kiai Haji Syahdan, doakan beliau dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, mata'allahu fi kulli hayatihim amin ya rabbal alamin. Banyak tuan-tuan guru yang hadir pada hari ini, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Haji, Bapak Tuan Guru Kiai Haji lalu Sulman Makmun, pimpinan Pondok Pesantren Mizanul Kubra. Nah, termasuk juga Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ihsan, Bapak Kiai Haji Ihsan Durhan, Bapak Kiai Haji Mustafa Al-Bakri, ya. Banyak tuan-tuan guru yang hadir pada hari ini, yang mungkin satu persatu namanya tidak kokoh disebutkan, tetapi tidak memohon rasa hormat, cinta, takzim, mahabbah kokoh kepada beliau-beliau semuanya. Bapak Kemenang kita juga hadir, Pak
Arifin ya Pak ya? Pak Muslimin ya, Pak Kemenak juga hadir tengah-tengah kita. Doakan Bapak Kemenak kita dilapangkan rezekinya. Ustadz Musyayibin ya, wabil khusus Al-Mukarram pengasuh pesantren kita juga, yaitu putra dari Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Hamzah kita, Al-Mukarram Kiai atau Tuan Guru Kiai Haji Azam. Kita doakan Kiai Haji Azam dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya. Wabil khusus Al-Mukarram Bapak Haji Khairuddin, salah satu murid Al-Mukarram Bapak Tuan Guru ya, almarhum Kiai Haji Zainuddin. Beliau ini salah satu direktur dari Sinai atau sukses internasional travel haji dan umroh yang ada di Lombok yang kita cintai ini. Wasilah Bapak Haji Khairuddin, Kokolim bisa berdakwah di 9 titik insya Allah yang ada di kota di NTB yang kita cintai ini, melalui wasilah sahabat Kokolim Al-Mukarram Ustadz Haji Ikri Lubis, pengasuh rumah tauhid yang ada di Sumbar. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, banyak guru-guru yang mungkin satu persatu namanya tidak Kokolim sebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat, cinta, takzim, mahabbah koko kepada beliau-beliau semuanya. Jika itu senting cimeng hanya witati Allah iya seai wa pucong sen Islam saiti jen siang. Bapak Ibu ngerti tidak? Hanya mohon maaf, Kokolim ini aslinya Tionghoa. Kokolim lahir dari keluarga kecil, satu bapak, satu ibu, 10 bersaudara. Masih kecil Bu. Ibunda itu asli Tionghoa yang ada di Riau. Kalau ibundanya Kokolim, satu bapak, satu ibu, 16 bersaudara. Yang Islam sudah 4 orang. Dari saudara ibu yang Islam 4 orang, termasuk ibunda yang tercinta. Kokolim 10 bersaudara, yang Islam 7 orang sama ibu 8. 2 beragama Buddha, 1 Kristen Katolik. Yang Kristen Katolik beberapa tahun yang lalu minta dijemput dari Riau bawa ke Jakarta. Jadi Kokolim ini asli putra Tionghoa Riau. Satu kampung sama Ustadz Abdus Somad. Kenal Ustadz Abdus Somad? Di mana kenalannya? Itu mah tahu, bukan kenal Bapak Ibu. Ustadz Abdus Somad asli putra Melayu Riau, Kokolim asli putra Tionghoa Riau, sekarang tinggalnya Jakarta Timur, Cibubur. Ayah Kokolim seorang suhu, kepala kelenteng, setingkatlah sama kiai kalau dalam agama Islam. Jadi Kokolim ini aslinya dulu Tionghoa, aslinya dulu agama Buddha. Masuk Islam 21 Juli 1994, pas umur 15 tahun, naik kelas 3 SMP. Kokolim itu diislamkan oleh seorang kiai, disyahadatkan pakai bahasa Arab, sementara di rumah sehari-hari menggunakan bahasa Tionghoa. Begitu disyahadatkan pakai bahasa Arab, lidah pertama kali Kokolim kerepotan. Dipegang tangan kanannya Kokolim, pas tabligh akbar, ribuan jamaah menyaksikan, detik-detik mau diislamkan. Dipegang tangan kanannya Kokolim, Ananda Lim Hai Tai. Kenapa ketawa Bapak Ibu adik-adik? Itu nama asli Koko. Tolong jangan dipanjang-panjangin. Nama Cinanya Lim Hai. Nah, itu kan tai lagi itu kan Bu. Bu, jangan dipanjang-panjangin. Kokolim masih ingat nostalgia Kokolim 16 tahun yang lalu pertama kali menjadi finalis DAI-TP yang pertama tahun 2005. Jadi Kokolim ini dibesarkan dari kontes audisi DAI. Kalau dangdut ada KDI yang terkenal Nasar. Kalau pelawak ada API, Akademi Pelawak TPI yang terkenal Rina Nose dan Sule. Satu letting kita semuanya. Beliau itu di KDI, di API, kita di DAI. Ketika menjadi finalis DAI-TP tahun 2005, pertama kali Kokolim dapat undangan ceramahnya di Hong Kong buat 11.000
TKW yang ada di Hong Kong. Di Hong Kong pembawa acaranya fasenya luar biasa. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sampailah kita kepada acara kita nantikan, yaitu ceramah agama oleh finalis Dai TPI dan Dai Ilusionis Tram 7 Indosiar Jakarta Indonesia kepada Al-Mukarram Ustadz Limbau Tai. Ya Allah ya Rabbana ya Salam, Lim Hai Tai dipanggil Limbau Tai. Begitu disangka Ananda Lim Hai Tai, ya Pak Kiai, apakah Anda masuk Islam panggilan dari hati nurani sendiri? Ya Pak Kiai, bukan karena Triota. Apa Triota Pak Kiai? 3 tak, harta, tahta, dan wanita. Oh tidak Pak Kiai, saya masuk Islam bukan karena harta, diiming-iming dengan sebuah harta. Tidak Pak Kiai. Bukan karena tahta, diiming-iming dengan sebuah jabatan. Tidak Pak Kiai. Dan bukan karena seorang wanita ingin menikahi wanita muslimah. Nehi Pak Kiai. Ikuti Pak Kiai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siap Pak Kiai? Asyhadu an la ilaha illallah. Pokolin kerepotan. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang Cina disyaratkan repot, kokolin diulang berkali-kali ketika sudah fasih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ribuan jamaah mengatakan syah. Allahu akbar. Syah dari muslim otomatis namanya diganti dari Lim Hai Tai berubah menjadi Muhammad Usman Ansori. Muhammad Usman Ansori itu nama muslim koko. Tapi ketika dakwah di layar kaca dimulai dari TPI tahun 2005, Kokolim mempopulerkan nama Tionghoa, pakai nama Lim, pakai marga. Jadi Lim itu marga, Lim Sulyong, Lim Swiking, Lim Hai Tai, Lim itu marga, tapi bukan marga satwa. Ya, nah, Lim lebih senang dipanggil Koko ketimbang Ustadz, ketimbang Kiai. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar seorang kiai lebih senang dipanggil AA Gim. Gimnya Gimnastiar, AA-nya dari Sunda. Jadi AA Gim dari Sunda, Jawa Barat, Kokolin dari Tionghoa. Jadi Kokolin artinya Abang Lim, Mas Lim, AA Lim, bukan Lim. Apa kabar Bapak Ibu adik-adik semuanya? Alhamdulillah. Bapak Ibu, sore yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Kokolim itu tausiah pengen mengambil inti sarinya saja. Mengambil inti sarinya, mengajak kita semuanya bersama-sama kita raih keberkahan supaya kita nanti meninggal meraih husnul khotimah. Yang kita cari cuma satu Pak. Orang Islam itu yang dia cari adalah berkah. Kokoli masuk Islam sudah 27 tahun. Apa yang dicari? Yang dicari adalah berkah. Kokoli teliti itu Islam itu ada berkah. Ternyata keberkahan itu hanya milik orang yang beragama Islam. Di luar Islam namanya bukan berkah, tapi sukses. Bapak Ibu, Kokolim dulu sebelum masuk Islam, Kokolim punya 3 teman akrab. Namanya Akyong, Ahwat, Acai. Capcai nggak ada Pak. Kokolim kalau ketemu sama teman-teman Kokolim mengucapkan Sinwen, selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Betul? Tapi kalau orang Islam, begitu dia ketemu, dia langsung mengucapkan Assus salam bainakum. Dia tebarkan salam di antara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 langsung dapat doa Pak. Assalamualaikum, semoga kau selalu diberi keselamatan dan kedamaian. Warahmatullah, semoga kau selalu disayang Allah. Wabarakatuh, semoga engkau selalu diberkahi Allah. Makanya orang Islam itu luar biasa. Baru ketemu, belum kenalan, sudah mendapatkan 3 macam doa. Betul? Makanya orang Islam itu harus, kata Rasulullah, absus salama bainakum, biasakan tebarkan salam di antara kalian. Salam yang sempurna. Jangan lamlekom. Lamlekom gak ada artinya.
Orang Islam nggak boleh mengucapkan good morning, selamat pagi. Nah, jas kuning belum mandi. Mohon maaf. Good morning, selamat pagi, baju kuning, banyak rezeki. Jangan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kalau selamat pagi itu doa biar selamat cuma di pagi doang, Pak. Bisa-bisa ntar siang nyungsep di kolong jembatan. Betul nggak? Sekarang coba lihat jam kokolim sekarang di sini tuh. Jam kokolim sekarang sudah menunjukkan jam 7 kurang 2 jam. Berarti sudah jam 5 kurang 5 menit. Pak, sekarang kita ini di Lombok, betul nggak? Di Jakarta sekarang sudah jam 4, Pak. Bedanya 1 jam. Betul ya Pak Tuan Guru ya? Tapi kalau di Mekah kita bedanya hampir 5 jam. Betul Bapak Ibu? Tapi sekarang kalau di Eropa Pak, ini di Eropa sekarang sudah hampir jam 2 malam Pak. Bedanya hampir 11 jam. Coba kalau Koko telepon sekarang saudara yang ada di Eropa, bagian Eropa sana. Halo Mister, selamat sore Mister. Yang Eropa bengong, selamat sore. Di sini kan sudah malam. Ikan kembung di air payau tak nyambung layau. Jadi kalau selamat pagi, selamat siang, selamat malam itu doa ada batasan waktu dan dimensinya. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doa sepanjang masa tanpa dibatasi waktu dan dimensinya. Betul Pak? Itulah Islam, itu ada berkah. Makanya Imam Asyuyuti mengajarkan berkah itu hanya milik orang yang beragama Islam. Di luar Islam namanya bukan berkah, tapi sukses. Bapak Ibu adik-adik, Bu, pilih berkah atau pilih sukses? Orang yang sukses belum tentu berkah, tapi orang yang berkah sudah pasti sukses. Yang kita cari adalah berkah. Mudah-mudahan acara hari ini Bapak Ibu kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Apa itu berkah? Berkah itu kata ulama adalah ziyadatun alal khair. Zada yazidu, bertambah. Ziyadah, bertambah Pak. Bertambahnya kebaikan yang terus Allah berikan kepada kita, maka itu namanya berkah. Nanti kita akan lihat nih Pak. Pokoknya nanti akan ceramah dengan filosofi keberkahan. Kita coba bahas tentang rahasia menggapai keberkahan. Buku ini jujur Pak Kiai, kalau kamu mau ceramahkan nih pakai isi-isi semuanya lebih kurang 5 jam tak cukup waktunya. Kecuali nanti kalau umroh bersama Kokolim. Nanti kalau umroh bersama Kokolim Bapak Ibu, jujur demi Allah, satu bis sama Kokolim itu dari Madinah ke Mekah lebih kurang hampir 5 jam sampai 6 jam setelah ngambil ihram di Bir Ali, tepatnya di Madinah Bapak Ibu. Kokolim tahu siapa di dalam bis lebih kurang hampir 6 jam ceramah online. Pokok buka tentang ilmu keberkahan hasil penelitiannya Kokolim. Supaya apa? Pulang dari umroh bukan hanya membawa ibadah ritual saja, tapi pulang dari umroh membawa ilmu keberkahan. Pulang umroh semakin berkah, semakin berkah, semakin berkah. Nanti kalau pengen umroh sama Kokolim Bapak Ibu, insya Allah nanti Kokolim dari Lombok akan berangkat bersama travelnya Sinai Pak. Sama korong Bapak Haji Khairuddin. Jadi kalau pengen umroh sama Kokolim nanti daftar sama beliau ketika umroh sudah dibuka Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah. Pak, Bu, berkah itu kata ulama ziyadatun alal khair, bertambahnya kebaikan yang terus Allah berikan kepada kita, maka itu namanya berkah. Sesuatu yang banyak tidak mendatangkan kebaikan, maka itu namanya tidak berkah. Bapak Ibu siang malam cari duit, lembur Pak. Gak pernah sholat 5 waktu, gak pernah puasa bulan Ramadan, gak pernah silaturahim, tak pernah pengajian. Tetangga ada yang meninggal tak mau tahu, tetangga ada yang sakit, saudara ada yang sakit, dia tak mau tahu. Kenapa? Karena dia sibuk cari duit. Time is money. Waktu adalah duit. Dia sibuk kejar kesuksesan Bapak Ibu. Berapa gaji dia sebulan? Sebulannya dia kumpulkan paling kecil 7,5. Kalau tak berkah tanggal 7 sudah koma. Setuju Pak? Kalau tanggal 7 sudah koma itu lumayan Pak. Bisa dimakan 1 minggu. Kadang-kadang 7 menit sudah koma.
baru terima gajian habis dibayar hutang, baru terima gajian habis kecopetan, baru terima gajian habis dia keluarkan menghadapi masalah-masalah yang bertubi-tubi datang kepadanya banyak tapi tak ada kebaikannya. Itu namanya tidak berkah. Kalau berkah bagaimana sih Koko Lim? Nanti kita akan berikan ilustrasi Pak. Koko Lim itu kalau ceramah selalu pakai certil, ceramah dengan ilusi. Dapat gelar dari Trans 7 dai ilusionis. Dapat gelar dari murid, dapat penghargaan dari murid sebagai dai unik. Kenapa dai unik Bu? Karena gua ceramah ini pakai media Pak. Terutama medianya sulap-sulap yang spektakuler dan barongsainya Koko Lim. Kalau ceramah pakai barongsai harus lapangan besar Pak. Suasana Covid tak mungkin. Yang hadir minimal mencapai 2000 orang. Koko Lim bawa kru paling kecil itu 20 orang. Ceritanya sudah Koko rubah. Perjuangannya Wali Songo dan sahabat Rasulullah, tapi dimainkan dengan barongsai. Yang pernah ngeliput Metro TV. Tapi yang paling gampang ceramah dengan sulap-sulap yang spektakuler sebagai ilustrasinya dakwahnya Koko Lim. Koko Lim kenapa ceramah pakai ilustrasinya Koko Lim? Karena Islam suka memberikan ilustrasi-ilustrasi. Betul nggak Pak Bu? Al-Quran ketika Allah menceritakan sorga itu ada bidadari yang indah, sungai-sungai yang mengalir, itu kira-kira ilustrasi bukan Pak? Itu ilustrasi, betul? Ilustrasi. Karena Quran, karena sorga itu kata Rasulullah sesuatu yang tak pernah kau lihat sebelumnya, sesuatu yang tak pernah kau dengar sebelumnya, itu adalah sorga. Jadi kalau Allah tak kasih ilustrasi yang ada di bumi Pak, otak kita tak nyampe Bapak Ibu, betul nggak? Padahal sorga lebih hebat dari apa yang Allah ilustrasikan Bapak Ibu. Itulah sorga Pak. Kalau ilustrasi dalam Al-Quran, kalimatnya doroba dan masalah. Doroba dan masalah itu ilustrasi Pak. Contoh baca surat Al-Baqarah ayat 261. Di sana ada Allah jelaskan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambata sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ilustrasi perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti dia menanam sebutir biji. Satu butir yang dia tanam melahirkan 7 butir. Ada yang pernah menanam nggak? Tanam pisang umpamanya, tanam jagung Pak, berbuahnya 7 Pak. Satu kebaikan berbuahnya 7 kebaikan. Fikuli sumbulatin mi'atu habbah. Tiap-tiap 7 kebaikan Pak, 7 butir ini masing-masing butir ini melahirkan 100. Satu kebaikan Pak melahirkan sampai 700 kebaikan Pak. Masya Allah. Itu ilustrasi. Bahkan Allah kasih bonus, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Itu ilustrasi. Ini ilustrasi ya Bu ya. Ilustrasi adik-adik ya. Makanan itu kalau berkah seharusnya untuk 1 orang. Karena dia berkah bisa dimakan sampai 3 orang. Sekali lagi Pak. Makanan itu kalau berkah seharusnya untuk 1 orang. Karena dia berkah bisa dimakan sampai 3 orang. Bapak Ibu kerja sebagai karyawan biasa Pak, kadang-kadang selalu sebagai petani, cuma bercocok tanam, tapi bisa sholat 5 waktu, bisa silaturahim, bisa pengajian, bisa puasa bulan Ramadan. Yang muncul apa? Berkah. Ketika berkah, badannya sehat walafiat, rumah tangganya asmara, as-sakinah, mawadah, warahmah. Dia punya anak, anaknya soleh dan soleha. Qurrata ayun, penyejuk hati kita. Bisa sekolahkan anaknya di sekolah-sekolah, di pondok-pondok pesantren seperti di sini Bapak Ibu, salah satunya Pak. Di sekolah-sekolah Islam maksimal sampai ke perguruan tinggi. Apalagi anaknya bisa sekolahkan di Mekah, di Salatiyah, di Mesir, di Madinah, di mana saja Pak. Apalagi dia bisa nabung sampai bisa naik haji, minimal dia bisa umroh. Sedikit kebaikannya banyak, itu adalah berkah. Bapak Ibu, pilih berkah atau pilih sukses? Berkah apa sukses? Yang kita cari adalah berkah. Adik-adik, Pak, Bu, berkah itu kebaikan Pak yang kita rasakan. Betul ya Bu ya? Tapi kalau sukses itu kelihatan materinya Pak. Sukses itu kelihatan bentuk materinya. Apa itu lambang sukses?
banyak harta, terutama duit. Semakin dia banyak duit, maka dia semakin sukses. Betul adik-adik? Karena dengan duit dia bisa beli rumah, bisa beli gedung, bisa beli kendaraan, bisa beli tanah, semuanya bisa dia beli. Semakin banyak duit, semakin sukses. Tapi belum tentu berkah. Duit yang sukses itu bagaimana kita rubah jadi berkah. Duit yang lambang sukses itu yang memberi kita kesenangan di dunia, bagaimana ini duit bisa memberi kita kesenangan di alam kubur sampai di alam akhirat. Betul Pak Bu? Makanya Al-Quran ketika menjelaskan masalah jihad itu banyak sekali Pak. Salah satunya dalam surah As-Saff ayat 10 sampai 13. Di sana Allah menjelaskan Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian kutunjukkan kepada sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan engkau dari siksa api neraka yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billah, kau beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Salah satu iman kita apa? Allah jelaskan dalam surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum. Kalau kau tolong agamanya Allah sudah janji Pak, Allah akan menolong agama kita. Allah akan menolong kita. Kita saudara ada di Palestina, bantu Bapak Ibu. Makanya tadi dipakaikan sal ini Pak, ini salah satu bentuk kecintaan kita kepada saudara kita yang ada di Palestina. Karena kata Rasulullah, perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam mencintai, menyayangi dan mengasihi seperti satu tubuh Pak. Apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka anggota lain juga ikut merasakan sakit, sehingga dia merasa demam dan tak bisa tidur, kata Rasulullah. Pertama, beriman kepada Allah wa rasulih, beriman kepada Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, kalian berjuang di jalan Allah, kata Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, berjuang dengan hartamu baru dengan jiwamu. Pasti ketika Allah masalah jihad Pak, baik dalam surah At-Taubah, surah Al-Baqarah, pasti jihad itu berjuang dengan harta dulu Bapak Ibu. Kenapa? Karena harta itu lambang sukses. Rubah jadi berkah. Setuju Pak Bu? Adik-adik mohon maaf ya, Kokolim itu kalau masuk Islam Pak cuma cari sukses. Koko tidak akan masuk Islam kalau cuma cari sukses. Kenapa Kokolim masuk Islam? Cari berkah. Walaupun sampai diusir sama orang tuanya Kokolim Pak, diasingkan dari sana, bahkan dikucilkan. Saudara-saudara ayah kandungnya Kokolim di Pekanbaru Riau itu semuanya hampir rata-rata orang sukses Pak. Ada yang punya material terbesar di Riau, ada yang punya toko handphone, ada yang punya pabrik telur di sana Pak. Macam-macam. Yang paling sukses itu om yang paling tua, usia hampir 85 tahun. Orang-orang memanggil omnya Kokolim sebutannya Koh. Koh itu paman, kalau Koko itu abang. Ternyata kiai yang mengislamkan Kokolim adalah teman remajanya omnya Kokolim ketika masih kecil. Kata Kiai Kokolim begini, Koh, iya Pak Haji, saya lihat si engkau dari usia remaja sampai tua begini, engkau ini sibuk cari duit. Pagi-pagi orang belum bangun tidur, engkau sudah bangun duluan cari duit. Malam-malam cari duit, sakit pun cari duit kok. Nih koyok salompas, tetap aja cari duit. Pak Haji mau tanya kok, engkau nanti kalau sudah mati, engkau ini mau masuk surga atau masuk neraka sih kok? Hanya Pak Haji, lu orang jangan ancam-ancam oi dengan surga dan neraka Pak Haji. Pak Haji, kalau nanti Oi sudah mati, Oi mau masuk surga atau masuk neraka, itu gak penting bagi Oi Pak Haji. Sekarang Oi mau tanya kepada lu orang Pak Haji, kira-kira nih Pak Haji, lebih banyak mana? Lebih banyak pohoni surga atau lebih banyak pohoni neraka? Loh, kok nanya seperti itu kok? Lah iya Pak Haji, karena Oi mau buka toko di sana. Bapak lihat orangnya Kokolim, rata-rata punya ruko ya Pak ya, punya toko Pak. Lihat orang Kokolim tak mikir siang, tak mikir malam, tak mikir sakit, tak mikir sehat, tak mikir hujan, tak mikir cerah. Yang penting bisa cari duit.
Kenapa? Orang kokolin tahu Pak bahwa duit itu lambang kesuksesan. Tapi mohon maaf, dia bukan lambang keberkahan. Dia baru lambang sukses, baru memberi dia kesenangan di dunia Pak. Belum bisa memberi kesenangan di alam kubur sampai di alam akhirat. Betul Pak Bu? Sekarang kalau kita orang Islam Pak, kita jadikan duit yang sukses ini rubah jadi berkah. Duit yang memberi kita kebahagiaan di dunia Pak, ini duit bagaimana memberi kita kebahagiaan di alam kubur sampai di alam akhirat. Baca surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Faminan nas, maka ada faminan nas mayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa faminan nas mayyaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka kata Allah, ada di antara manusia yang berdoa, dia minta kebahagiaan di dunia. Di dunia minta kebahagiaan Pak, minta mobil, minta rumah, minta harta yang banyak. Begitu dikasih kebahagiaan tersebut, tak pernah dia perjuangkan di jalan Allah. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tak dapat kebahagiaan di akhirat. Yang dia dapat cuma kebahagiaan di dunia. Dia cuma dapat sukses. Tapi wa minhum mayaqulu, tapi ada di antara hamba-hambaku yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Doa sapu. Ada di antara hambaku yang berdoa, dia minta kebahagiaan di dunia. Begitu dikasih kebahagiaan di dunia Pak, dia bantu Pak. Dia bantu agamanya Allah, dia bantu masjid, dia bantu pondok pesantren, dia bantu saudaranya ada di Palestina, dia bantu santuni anak yatim piatu, dia sekolahkan anak-anak yang tidak mampu. Bapak Ibu, dia kasih beasiswa kepada anak-anak yang pesantren, terutama bagi anak yang sudah hafal Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz sebagainya Pak, Masya Allah. Yang apa? Dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat, alias dia berkah. Ada yang minta sukses, ada yang minta berkah. Kira-kira kita minta yang mana Bapak Ibu? Minta sukses atau minta berkah? Yang kita minta adalah berkah. Karena orang yang sudah berkah pasti sukses. Orang sukses belum tentu berkah. Jadi orang Islam itu kalau meninggal Pak, harus bawa duit, bawa harta Pak. Caranya bagaimana? Ya rubah harta kita yang sukses, rubah jadi berkah. Maka dia akan memberi kita kesenangan di alam kubur sampai di alam akhirat. Jadi sukses itu lambangnya apa? Duit. Semakin banyak duit, semakin berkah, semakin sukses. Kita coba akan ceramah dengan ilusi. Ini namanya apa nih? Ini namanya apa? Hah? Tisu apa duit? Tisu apa duit? Kalau Bapak Ibu mengatakan ini tisu, alhamdulillah tandanya masih hidup. Bisa membedakan mana tisu, mana duit. Kalau kita masih hidup, itu tandanya Allah masih memberi kesempatan buat kita. Kesempatan untuk apa Kokolin? Pertama, kalau kita masih hidup Pak, kesempatan untuk kita bisa bersedekah sebelum ajal menjemput kita. Jadi kalau kita masih hidup, itu tandanya Allah masih beri kita kesempatan mencari nafkah, mencari duit. Duit itu kita rubah jadi berkah. Kesempatan untuk kita bersedekah Pak, berjuang, kesempatan untuk berjuang di jalan Allah dengan harta kita Pak, supaya kita bisa wajahidu bi amwalikum. Artinya apa? Supaya kita bisa bersedekah. Betul? Sebelum ajal datang menjemput kita. Kalau ajal sudah datang menjemput kita, lihat Allah jelaskan dalam surah Al-Munafikun ayat 11, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Berinfak-infakkanlah sebagai harta yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang ajal menjemput kalian. Kalau ada ajal sudah datang menjemput kalian, dia akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, andaikan kau undur kematianku sebentar aja ya Allah, aku akan bersedekah. Rata-rata orang yang mati Pak minta hidupkan kembali, rata-rata dia pengen bersedekah Pak. Kenapa? Dia sedekah, dia paham. Karena Rasulullah mengajarkan sedekah itu bisa memanjangkan umur. Sedekah bisa menolak mati su'ul khotimah. Sedekah bisa menolak segala macam musibah.
Jadi sekarang zaman corona nih Bu, COVID di mana-mana, betul nggak? Perbanyak sedekah Pak, tolak bala. Jadi kalau kita masih hidup, tandanya Allah masih beri kita kesempatan untuk bersedekah. Bapak Ibu, nanti kalau sedekah pakai akal ya Pak ya. Jangan pakai akal Pak, tapi pakai iman Pak. Kalau sedekah cuma pakai akal Pak, rugi Pak, nggak mau sedekah. Sayang, pakai tenaga dalam. Lebih gampang zakat mall ketimbang zakat mal Pak. Orang yang sedekah pakai akal tak dapat hidayah Bapak Ibu. Sedekah itu harus pakai iman. Ayah Kokolim ini Pak, mohon maaf Bu, ayah Kokolim sudah almarhum Pak. Semoga Allah tampakkan sesuai dengan kehendaknya Allah. Belum sempat masuk Islam, 3 kali Kokolim mengajak ayah Kokolim masuk Islam. 3 kali Pak, tak mau masuk Islam Bapak Ibu. Begitu Koko cek dan dicek Pak, teliti apa sih yang membuat ayah Kokolim tak mau masuk Islam Pak. Suatu hari pas ketemu Pak, Koko tanya, Pak, mitaya wabang maya tekwana, ini bahasa pelan adik-adik. Ayah, kenapa sih papa ini nggak mau masuk Islam Pak? Ayah kau mengatakan, Lin, kalau oi masuk Islam Lin, oi mau rugi. Loh, kok rugi papa? Lin, lu orang tahu gak Lin? Islam itu ada rukunnya Lin. Islam itu ada rukunnya, ada aturannya. Mesti salah satunya bayar zakat. Oe capek-capek cari duit, ngapain oe kasih ke orang? Rugi mah oe. Jadi ayah Kokolim nggak mau masuk Islam Pak, takut bayar zakat Pak. Zakat itu sedekah wajib, betul ya Pak ya? Ada sedekah sunnah, infak dan sedekah. Jadi capek-capek cari duit, ngapain kasih ke orang Pak? Rugi mah oe. Kenapa mengatakan rugi? Karena ayah Kokolim wajar Pak, pakai akal Pak. Namanya ilmu matematika. Karena orang-orang yang cari sukses itu Pak pakai akal Pak. Makanya orang-orang agamanya Kokolim Pak itu agama akal. Tak mungkin menyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Akal tak nyampe Pak. Dia bikin tak tahu pekong, tahu sekong, wan tekong, kingkong kagak ada Pak. Betul? Pakai akal. Orang pakai akal namanya matematika. 10 kurang 1 tinggal 9. Berkurang apa bertambah? Rugi apa untung? Rugi, itu matematika. 10 kurang 2 tinggal 8. Rugi apa untung? Semakin berkurang. 10 kurang 3 tinggal 7. Semakin berkurang Pak. Itu pakai akal. Tapi kalau pakai iman, 10 kurang 1 tinggal 9. 1 yang kita keluarkan. Beriman kepada Allah, beriman dengan firman-Nya Al-Qur'anul Karim, surat Al-An'am ayat 161. Di sana Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Satu kebaikan yang kita keluarkan, Allah ganti 10 kali lipat. 10 kurang 1 tinggal 9. 1 Allah ganti 10 kali lipat. 1 jadi 10 tambah 9 menjadi 19. 10 kurang 2 tinggal 8. 2 yang kita keluarkan, beriman kepada Allah, beriman dengan firman-Nya. Yang 2 Allah ganti 10 kali lipat. 2 kali 10 jadi 20 tambah 8 28. 10 kurang 3 tinggal 7. 3 yang kita keluarkan Allah ganti 10 kali lipat. 3 kali 10 30 tambah 7 37. Orang Islam semakin banyak berzakat, semakin banyak sedekah, bukan semakin miskin. Demi Allah justru semakin kaya. Betul Pak? Betul? Yang tak pernah sedekah, uangnya banyak, ujung-ujungnya masuk rumah sakit Pak, habis uangnya seketika. Tapi orang yang bersedekah, sehat walafiat, rezeki itu Pak tak butuh harta Pak. Anaknya bahagia, gak kena narkoba dan macam-macam Pak. Alhamdulillah, karena berkah. Nah, jadi sukses itu lambangnya adalah duit. Jadi kalau kita masih hidup, mengatakan ini tisu Pak, tanda kita masih hidup. Kalau kita masih hidup, itu tandanya Allah masih beri kita kesempatan. Kesempatan untuk menuntut ilmu, kesempatan memperbaiki diri. Paling kecil Pak, kesempatan untuk menabung agar kita bisa naik haji. Minimal bisa umroh. Bu, Pak, Bapak cari hari ini Pak cari duit. Bapak mulai tabung Pak pas niat, ya Allah, aku cari duit, aku pengen haji ya Allah, menyempurnakan rukun Islamku yang kelima ya Allah. Sebelum kau panggil aku meninggal ya Allah, jangan kau panggil aku ya Allah sebelum kau bisa panggil aku untuk menunaikan haji ya Allah. Haji itu rukun Islam yang kelima Pak, sempurnakan rukun Islam kita Pak. Kalau kita meninggal husnul khotimah insya Allah. Makanya haji atau umroh yang mabrur ganjarnya tidak lain adalah
surga karena sudah menyempurnakan rukun Islamnya Pak. Dia sempurnakan Pak. Syahadat sudah, sholat sudah, zakat sudah, puasa sudah, haji Pak, minimal umroh karena umroh adalah haji kecil. Nanti yang belum haji belum umroh Pak, Bapak amalkan di bukunya Kokolin nanti Pak. Itu ada sholawat khusus namanya sholawat hajiyah supaya bisa haji bisa umroh. Kokolin itu ngamalin sholat itu Pak, makanya hajinya gratis, umrohnya gratis berkali-kali. Ponakan kalau suruh ngamali Pak baru masuk Islam Pak langsung haji plus Pak Kiai. Jadi dua ponakan Kokolin Pak begitu masuk Islam, Kokolin langsung Islam Pak suruh amalin sholawat ini Pak. Begitu tahun kemudian Pak dia ngucapin Islam lagi Pak secara resmi. Kalau kemarin syahadatnya depan Kokolin saja Pak. Begitu ada acara Tionghoa di Jakarta, Koko Suling, Koko syahadakan lagi Bapak Ibu di depan Bapak kedubes Saudi langsung dikasih hadiah haji plus Pak. Kenapa? Dia barokah ngamalin sholawat tadi, sholawat hajiyah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada ramir raqiq sholatan tarzuquna biha min ahli taufiq wa tuballighuna biha al-hudura ila al-baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa qabri sayyidina Abi Bakrin as-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu sholawat biar dipanggil haji dan dipanggil umroh. Tisu apa duit? Tisu apa duit? Tisu? Coba kamu satu Nanda depan aja sini. Sini. Nanda sebelah kiri. Nanda sudah pernah jumpa Kokolin belum sebelumnya? Loh, berarti kita belum kenalan ya. Jangan sebutkan namanya. Kokolin itu ahli permain prediksi. Lihat wajah langsung tahu siapa nama lengkapnya. Coba Nanda tatap mata Kokolin, kelihatan. Ananda ini nama lengkapnya pasti Rapi Ahmad. Rapi Ahmad ya. Sudah pakai peci, pakai baju koko, pakai jas seragam pesantren, pakai celana panjang, insya Allah pasti pakai celana dalam. Betul nggak? Rapi Ahmad. Dinda Rapi Ahmad sih Dinda. Itu Ahmad aja nggak tuh Ahmad Fadil, Ahmad Fudul, Ahmad Nasir, Ahmad Soleh tak rapi. Anda Rapi Ahmad sih an-nazafatu minal iman. Islam mengajarkan kerapian, kebersihan, pangkat adinda orang yang beriman. Makanya Rapi Ahmad bukan Rapi Ahmad. Tidak ini siapa duit? Tisu, ambil satu. Oke, kalau itu tisu tolong jangan dibuang ya, jangan dirobek. Ini namanya apa nih? Nih, namanya apa? Korek. Nih namanya korek api gas. Korek api gas. Warnanya apa? Biru. Biru. Masih baru? Masih baru karena baru beli. Masih baru? Kamera zoom Pak. Ini korek api gas masih baru Pak. Korek apinya pegang. Tisunya minta. Nah lepas. Sekarang coba bakar. Dibakar. Dibakar. Dia duit Pak, bukan tisu. Ini duit beneran, bukan mainan. Kalau tak percaya tidak terawang. Atau kalau terawang, lebih dekat lagi matanya, lebih dekat. Ya, cari. Itu ada garis. Kalau dia ada garis-garisnya, itu tandanya duitnya asli. Tapi kalau tak ada garis, duitnya duit palsu. Asli palsu? Asli. Asli. Pakai shot. Asli. Asli. Tangan kiri pegang duit. Tangan kanannya begini, gaya yang sama gayanya ya. Korek apinya masukin, ya genggam yang kuat. Kita bagi dua ya, hitam putih. Nah, hitam kereta api, ada hitam banyak yang menanti. Yang kuat. Korek apinya mau kita pelintir ya. Kita baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau sulap bacanya mantra, simsalabim jadi apa? Astagfirullahaladzim. Ibu, orang Islam tuh tak boleh baca mantra. Ya Allah, kompak lagi. Baginda Nabi Muhammad Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya agar baca mantra. Orang Islam itu harus baca Al-Quran dan baca sholat. Pokoknya mencoba merubah sulap-sulap yang tidak islami menjadi sulap-sulap yang islami agar diberkahi oleh Sang Ilahi. Lepas dulu Dinda. Dia belum bengkok. Genggam yang kuat. Yang kuat ya.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bengkoklah engkau. Langsing Pak ya. Pak, pokoknya itu kalau ceramah paling takut Pak melihat orang matanya melotot, mulutnya mangap, tapi kalau tak ada suara Pak. Dibuka empat mata, kata Tukul Arwana, inilah dia Koko Limhaya, bukan Koko Limbat. Ini Koko Lim, bukan Koko Limbat. Lurusin lagi bisa nggak tidak? Lurusin lagi, pelintir aja coba. Bisa? Nggak bisa ya. Nanti Koko ajarkan Dinda bagaimana terik-terik melunakkan benda-benda keras. Koko Lim itu linggis, kapan-kapan dimainkan kalau diundang lagi Bapak Ibu ya. Linggis itu Pak, Koko pelintir bengkok Pak. Pernah lihat di hitam putih, di Islam itu indah, Koko main nggak Pak? Tapi itu ekstrim Bapak Ibu. Langsung keluar kalimat tidak boleh ditiru. Karena memang ekstrim Pak. Linggis, Koko pelintir bengkok, paku beton pelintir bengkok. Kalau sendok goyangin bengkok Bapak. Ini melunakkan benda-benda keras. Apalagi melunakkan hati seorang wanita. Nah, dengan akhlak yang mulia. Nanti Bu, Bapak Ibu, Bu, Pak, Bapak nanti kalau punya istri, hatinya keras Pak. Tak mau taat kepada suami, Bapak kasih buku ini Pak. Suruh baca. Ini banyak kisah-kisah nyata, bahkan ada ilmunya Pak. Supaya istri itu kalau dibaca jadi istri yang solehah, berbakti kepada suami insya Allah. Ibu nanti kalau punya suami, suaminya cuek sama rumah tangga Bu, tak sayang kepada istri, tak sayang kepada keluarga apa, Ibu kasih buku ini Bu, suruh dia baca, dapat hidayah jadi suami yang sayang sama istri dan anak-anaknya. Bapak termasuk kalau punya anak hatinya keras Pak, tak mau berbakti kepada orang tua, durhaka Bapak Ibu yang berbahagia, kasih buku ini Bu, suruh dia baca, dapat hidayah jadi anak yang berbakti kepada orang tuanya insya Allah. Termasuk kalau punya anak hatinya keras tak mau sholat Pak, saudara tak mau sholat, susah kali suruh sholat ya Pak ya, kasih buku ini Pak, suruh baca Pak. Begitu dia baca, insya Allah dapat hidayah jadi orang yang rajin sholat insya Allah. Ini banyak kisah-kisah inspiratif meraih keberkahan Bapak Ibu yang berbahagia. Oke, Linda. Ini namanya apa tadi? Uang. Dia ini kalau masuk Sumatera Barat namanya berubah jadi piti. Masuk daerah Lombok NTB namanya kepeng. Hah? Kepeng Pak ya, kepeng. Masuk Sumatera Utara namanya mirip Pak, hepeng. Hepeng itu duit. Nama gaulnya money, no love, no cry, no money, no dog, no kancing, nongol. Nah, untung lagi tak nongol ya. Pokoknya juga ada kancing nih Pak, kancing dulu Pak. Ini kalau no kancing, nongol ya. Kalau bahasa Arab namanya fulus. Ada fulus mulus, tak ada fulus manfus. Nah, ini namanya uang. Tidak 2 menit sebentar dulu bentar ya. Makasih tidak ya. Silakan kembali ke alamnya. Ke tempatnya. Bapak Ibu, ini namanya apa? 2. Pak, ini ceramahnya singkat Pak, tapi padat insya Allah. Duit yang sukses ini rubah jadi berkah. Ini duit Pak dari Allah Bu, adik-adik. Dia baru bisa memberi kita kesenangan di dunia Pak. Betul nggak Pak? Bapak dengan duit aja Pak mau beli apa aja bisa Bapak Ibu. Karena duit ini memberi kesenangan di dunia. Anak kecil kalau kasih duit senang nggak kira-kira? Senang. Orang gila aja senang Pak dikasih duit Pak. Karena duit ini memberikan kesenangan Bapak Ibu. Kesenangan di dunia. Dia belum bisa memberi kesenangan di alam kubur, apalagi di alam akhirat. Tergantung kita Pak. Duit yang sukses ini mau nggak dirubah jadi berkah? Duit yang memberi kita kesenangan di dunia ini Pak, rubah bagaimana ini duit bisa memberi kita kesenangan di alam kubur sampai di alam akhirat. Betul? Duit pernah ngomong, kenalkan namaku adalah duit. Walaupun aku tidak pernah memperkenalkan diri, tapi sungguh aku sudah sangat terkenal. Dari kalangan anak-anak, aki-aki, nenek-nenek, orang gila, tunanetra, tahu kalau aku duit. Koko itu pernah ketemu, pernah buktikan. Ketemu orang tunanetra yang gak bisa ngelihat, kasih duit palsu. Iya duit A, dia raba-raba sama dia Pak.
Ah, ini bukan duit beneran ini. Dibuang sama dia, Pak. Tahu dia duit, Pak. Orang gila, Pak, kasih duit. Tahu, Pak. Tahu. Dulu pokoknya pesantren, Pak, di Banten 4 tahun, lalu di Malang 2 tahun, Pak. Di Malang itu tahfidz. Pokoknya mohon maaf ya, Pak ya. Dulu di saat sekolah itu, Pak, ada ibu-ibu. Dia punya kelainan, Pak. Ya kalau bahasa kita tidak normal lah, Pak. Tapi dia paling senang dikasih duit, Pak. Tiap hari itu mintanya duit. Tuh, orang gila sekalipun tahu kalau aku duit. Bu, wajahku biasa-biasa saja. Tuh, perhatikan. Ini ada gambar-gambar wajah orang. Wajah-wajah siapa ini? Wajah-wajah para pahlawan Indonesia. Betul? Wajah botak, Pak. Wajah pahlawan ini, Pak. Pahlawan Indonesia. Memang rata-rata botak katanya, Pak ya. Nah, pahlawan Indonesia. Fisikku juga lemah. Aku lemah. Aku bisa diremes-remes, bisa dicoret-coret, bisa dibakar, bisa dibuang, bisa dirobek-robek. Aku bisa dibuang kemana saja. Karena aku duit, memang aku lemah. Tapi kalian jangan salah. Walaupun aku lemah, aku bisa merubah tatanan kehidupan dunia. Pak, duit ini, Pak, unik, Pak. Bapak pegang 1 juta, gara-gara cuma hilang, Pak, 1 rupiah, Pak. Tak jadi 1 juta, Pak. Betul nggak? Betul? Maka jangan rekan duit. Walaupun dia kecil, Pak, dia bisa merubah tatanan kehidupan dunia. Pokok mau tanya, Bu, Pak, pesantren ini bisa terjadi megah suatu hari, Pak, gara-gara punya duit. Makanya Bapak Ibu yang punya duit berubah jadi berkah, Pak. Bantu ini bangun pesantren, Bapak Ibu. Betul? Orang misalnya haji gara-gara punya duit. Jabatan bisa hancur gara-gara duit. Sahabat bisa berkhianat gara-gara. Silaturahim bisa putus gara-gara. Makanya jangan suka ninggalin hutang ya, Pak, Bu ya. Bu, jangan suka ninggalin hutang, Pak. Orang suka ninggalin hutang, suka berhutang, ujungnya tak bisa bayar, Pak. Putus tali silaturahim. Ya, Pak ya. Putus tali silaturahim. Makanya nanti kalau ada yang punya hutang, Bu, orang hutang itu kata Rasulullah siang jadi orang hina, malam tidur tak pernah nyenyak. Betul, Pak? Maka nanti kalau ada yang punya hutang, Bu, amali di sini, Bu. Di sini itu ada amalan khusus langsung dari Nabi Muhammad. Ini pengalaman spiritualnya Koko Lim, Pak. Jadi Koko Lim itu cari ilmu keberkahan, Koko cari dalilnya, Koko dapat ilmunya Quran dan hadis, Koko amalkan. Terbukti langsung Koko tulis di buku ini, Pak. Jadilah pengalaman spiritual. Koko Lim, Pak, di Jakarta punya restoran, Pak. Namanya KLC, Koko Lim Chicken. Koko Lim Chicken itu restoran Koko Lim, Pak, sudah 11 tahun, Pak. Semua makanan itu ada di restoran Koko Lim, Pak. Dari ayam geprek, ayam bakar, ayam kremes, dari ayam soto ayam, macam-macam, Pak. Semuanya ada. Koko Lim pernah buka cabang-cabang restoran, Pak. Akhirnya berhutang, Pak. Suatu hari ada restoran tak jalan, Pak. Koko stres, Pak. Siang jadi orang hina, malam tidur tak pernah nyenyak. Akhirnya apa? Ya sudah, jual aset aja deh. Jual rumah, yang penting tak punya hutang. Begitu jual rumah, 2 tahun tak laku-laku. Pokoknya punya tanah di Riau, Bapak Ibu mau jual, Pak, tak laku-laku. Akhirnya apa, Bapak Ibu? Pokoknya ketemu dalam hadis Rasulullah, Pak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ketemu hadis ini, Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai Sayyidina Ali, wahai Ali, kalau aku ajarkan kau sebuah doa, kalau kau amalkan doa ini, maka Allah akan melapangkan rezeki engkau untuk melunasi hutang-hutang engkau, walaupun hutang engkau berupa emas setinggi bukit Sabir. Apa doanya, Pak, Bu? Amalkan di sini, Pak. Ada doa khusus biar cepat lunas hutangnya. Pokoknya ngamalin, Bu. Demi Allah cuma 3 kali Jumatan, Pak, lunas hutang Koko Lim, Bapak Ibu yang berbahagia. Rumah laku seketika, Bapak Ibu yang berbahagia. Hebat, Bapak Ibu. Kan mau lunasin hutang, jual sesuatu, Bapak Ibu. Betul, Pak? Betul ya, Bu ya? Nah, makanya Bapak Ibu nanti kalau pengen haji, Pak, ada amalannya, Pak. 1, yang pertama perbanyak baca sholawat tadi, Pak. Yang kedua baca surat, Pak. Kalau pengen yang haji, baca surat apa? Baca surat tanah, Pak, jual. Nah, duitnya setoran naik haji, Pak, minimal umroh. Ya, tapi kalau tak punya surat tanah, baca surat mobil, BPKB, Pak. Gadain, Pak. Kenapa kalau kredit mobil Ayla yang paling murah, Pak, paling murah 130 juta, 5 tahun lunas. Kenapa haji biasa saja, Pak, haji biasa reguler
40 juta, seumur hidup tak mampu karena dia tidak punya niat. Betul? Bu? Nanti amalin ya Pak ya. Jadi orang putus silaturahim gara-gara duit. Suami istri suka bertengkar gara-gara duit. Makanya Bapak Ibu jangan suka bertengkar gara-gara duit ya Pak ya. Kalau ada suami istri siang malam bertengkar, penataran P7, pergi pagi pulang pagi, penghasilan pas-pasan Pak. Siang malam istri berantem Pak, anaknya sudah 12 kadang-kadang Pak. Bu, kalau ada suami istri yang berantem, siang berantem, malam berantem, itu ciri-ciri rumah tangganya tak berkah. Tapi kalau bapak punya istri kerjanya ngoceh ngomel mulu Pak, dimaklumi Pak, itu sudah tabiatnya. Bapak laki-laki, kita laki-laki harus banyak diem. Kenapa laki-laki banyak diem? Karena kita laki-laki itu diciptakan dari Nabi Adam. Bagaimana mulutnya Pak? Adam, mingkem. Ibu-ibu dari Siti Hawa. Siti Hawa. Ada yang begini Siti Hawa. Nah, itu error Pak, bawa ke bengkel Pak. Makanya Bapak kalau punya istri ngoceh mulu Pak, dimaklumi Pak, istri kita dari Siti Hawa. Bapak Adam, diam dengerin saja Pak, ntar juga capek ngomong sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu Siti Hawa ngoceh, Bapak Adam itu ngoceh Pak, yang terjadi sana peci terbang, sandal terbang, piring ikut terbang Pak. Yang jadi korban siapa? Yang jadi korban piring. Orang piring yang terbang pasti anak-anaknya tidak berdosa. Bu, jangan suka tengkar sama suami gara-gara duit. Caranya bagaimana Pak? Bapak biar suami istri tak bertengkar gara-gara duit Pak. Ini kok amalkan sekarang Bu. Demi Allah Pak, demi Allah Bu. Sekarang kok lebih tenang Pak. Kenapa? Kok mengamalkan setiap punya duit semuanya Pak, kok berikan semuanya kepada istri Pak. Kok jadikan istri kita menteri keuangan dalam rumah tangga. Habis kata Bapak. Wah, pengalaman ya Pak ya. Habis katanya Bu ya. Bu, jadikan istri kita menteri keuangan dalam rumah tangga. Kenapa begitu Pak? Biar kita yang cari nafkah Pak. Istri jadi menteri keuangannya Bapak Ibu. Karena kita laki-laki, suami, perempuan istri. Suami SUAMI, dibaca suami, S semua, uang itu, A adalah M milik istri. Suami, semua uang itu adalah milik istri Pak. Betul Bu? Betul. Tapi kalau bapak egois, laki-laki itu egois Pak, mentang-mentang dia yang cari duit, egois. Kalau bapak egois, Bu, laki-laki egois nggak Bu? Egois. Makanya Pak, laki-laki itu egois Pak. Makanya Koko ini Pak tak suka sama laki-laki Bapak Ibu. Suka Pak? Tak boleh Pak ya. Laki-laki itu egois masalahnya Pak ya. Nah, kalau bapak yang cari duit, bapak egois, tak mau kasih istri semua uang Pak, nggak mau kasih semuanya Pak, egois katanya Pak. Nah, tak masalah Pak. Bapak kalau punya duit semuanya tak mau kepada istri, tak masalah. Karena seorang istri itu pintar cari duit. Pak, istri itu pintar cari duit. Bapak simpan di mana saja duit bapak ketahuan Pak. Wah, bapak simpan di kolong kasur ketahuan Pak. Bapak simpan dalam celana yang paling dalam ketahuan Pak. Karena istri pintar cari duit. Betul ya Bu ya? Betul Bu? Nah Ibu, kalau Ibu diamanahkan pegang duit, Ibu harus jadi istri yang solehah, harus amanah. Jangan sekali-sekali berkhianat Bu. Satu kali istri berkhianat, suami tak akan pernah percaya selama-lamanya. Betul? Bagaimana jadi istri yang solehah kokorin ketika pegang duit? Karena perempuan itu rata tawaduk Pak, tahu ada duit Pak. Ketika Ibu pegang duit, Bu, dahulukan kebutuhan, baru keinginan. Ketika istri pegang duit Pak, dahulukan kebutuhan dulu. Apa kebutuhan? Bayar listrik tiap bulan, bayar rumah, cicilan, bayar kontrakan kalau dia ngontrak, bayar listrik, bayar anak sekolah, bayar asuransi. Itu kebutuhan Pak. Dahulukan kebutuhan, sisanya baru keinginan. Jangan Ibu baru pegang duit Bu langsung nge-mall Bu. Langsung nge-mall ya, beli lipstik Pak ya, langsung nge-mall. Gak apa-apa Pak, itu biar cantik ya Bapak Ibu ya. Bu langsung nge-mall, Bu langsung nge-mall. Gak boleh Bu ya. Bu, dahulukan kebutuhan dulu. Makanya Koko ini kalau sudah kasih istri pegang duit Pak, terutama kalau lagi banyak duit Pak, jalan ke mall, pokoknya suami yang paling romantis. Kalau jalan sama istri di mall, pokoknya selalu ngepet tangannya Bu. Bergandengan Bu, ini tak pernah lepas Pak, tak pernah lepas. Ini kalau lepas Pak, dia belanja kemana-mana Bapak Ibu. Nah.
Jadi suami istri suka berantem gara-gara duit. Bahkan orang berani jual tubuhnya juga gara-gara duit, Pak. Nauzubillah, duitnya tak berkah. Kata duit begini, aku bisa menebus obat kalian di apotek, tapi mohon maaf, aku tidak bisa menyembuhkan penyakit kalian. Kenapa? Karena aku hanya duit, aku bukan Tuhan. Tetapi kenapa banyak manusia yang menuhankan saya? Mentang-mentang dia punya duit sombong, kalau sakit bisa ke Jerman, bisa ke Amerika, bisa ke Singapura, bisa ke Malaysia, bisa ke rumah sakit yang termahal, bisa beli obat yang termahal, bisa bayar dokter yang termahal, Pak. Pulang tak kunjung sembuh. Kenapa tak sembuh? Duit hanya bisa mengobati. Dia hanya bisa menebus obat, menebus apotek, menebus dokter, tapi dia tidak bisa menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Betul Pak Bu? Di sini ada yang sakit nggak? Ada yang sakit? Pak, kalau Bapak Ibu sakit, mesti ke dokter dulu Pak. Cek medis. Ke dokter. Kalau medis sudah nggak ketemu, dokter sudah, minum obat sudah, berarti penyakitnya sudah non medis Pak. Kalau non medis dengan doa-doa Pak. Salah satunya apa? Dengan doa-doa ruqyah. Barangkali ada kena guna-guna, ada ketempel jin, barangkali ada yang iseng Bapak Ibu. Doa-doa ruqyah. Nanti di sini Bapak Ibu ada doa-doa ruqyah Pak. Ya, Bapak nanti kalau rumahnya banyak jin, banyak setan yang suka mengganggu Pak. Ini kok pernah ngamalin Pak? Doa-doa ruqyah nih Pak. Demi Allah, kok pernah ngamalin Bu? Kok Koli pernah tinggal Pak di daerah Bogor, pernah beli tempat tinggal Bapak Ibu, tempat tinggal Pak. Rumah ini ternyata Pak banyak makhluk jinnya Pak. Ternyata jinnya jin kiriman orang yang iseng Bapak Ibu. Yang tadinya rumah itu memang sudah ada jin Pak, tapi tak mengganggu. Gara-gara ada kiriman jin Pak, dia akan menggerakkan semua jin di sana Pak. Karena dia akan bertengkar Pak, kamu siapa? Tapi karena jin kirimannya kan jin yang paling tinggi Bapak, yang punya kelebihan Pak. Dia gerakilah semua jin yang tadi Pak, yang tidak mau jadi mengganggu semua Bapak Ibu. Baru masuk ada yang terbang. Istri tak nyaman, keluarga tak nyaman. Kokoling mau menjelang sholat tahajud jam 3, tiba-tiba ada yang mandi Pak. Dikira mertua Pak, pakainya tapak busana Bapak Ibu, tapi dia tendangin Pak. Begitu lihat kamar, mertua koko di kamar Pak. Dia lagi sudah nggak ada. Banyak mati yang boleh Bapak. Koko rupiah Pak. Koko rupiah seperti ini Pak. Koko ada, Bapak Ibu diamankan di sini. Lalu koko bacakan di air, koko tiup Pak. Koko gunakan buat pel Pak. Gak bisa injak Bapak Ibu. Airnya apa? Dia lempar piring Bapak Ibu. Piring gelas lempar Pak, dia terbang Pak. Itu nyata Bapak Ibu. Dia lempar semua Bapak, Masya Allah. Semuanya akan sirna Bapak Ibu dengan ayat-ayat ruqyah. Nanti kalau ada yang kesurupan Bapak Ibu, Pak ada yang kesurupan, Bapak amalkan di sini Pak doa-doa ruqyah Pak. Dibaca sebentar aja Pak, langsung keluar insya Allah Bapak Ibu. Karena Quran itu ada ayat-ayat yang membakar jin, mengazab jin dan sebagainya Bapak Ibu. Bu, Kokolim dulu ketika menghafal Al-Quran, belum nanti ilmu ruqyah, ada yang kesurupan, koko baca surah Yasin, ketawa jinnya Pak. Koko baca surah Al-Muluk, ketawa jinnya Pak. Lebih pintar anak daripada ente. Bayangin Pak, tapi begitu kok ayat-ayat ruqyah kok hafal Pak, Masya Allah. Keluar langsung Bapak Ibu yang gak sampai bermenit-menit Bapak Ibu yang berbahagia. Amalkan doa ruqyah ya Bu ya. Nah Bapak Ibu, kalau sudah penyakit medis sudah, non medis sudah, Bapak kalau mau punya penyakit sembuh, ini caranya Pak. Bantu dengan sedekah Bu. Bantu dengan sedekah. Ini pengalaman spiritualnya Kolim Bapak Ibu. Adik-adik, anak Kolim Ibu, anak yang keempat. Itu lahir Pak, awalnya sehat walafiat. Hari pertama lahir itu sehat. Hari yang kedua Pak didiagnosa sama dokter, tiba-tiba badannya kuning Pak, kuning. Itu sakitnya persis di rumah sakit RS Umi Bogor Pak. Rumah sakit Umi di Bogor itu Pak, yang kemarin ramai Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, lainnya di sana Bapak Ibu, karena itu rumah sakit Pak sangat memuliakan para ulama. Jadi kalau ada ulama-ulama yang sakit Pak suka dikasih gratis Bapak Ibu. Anakku lahir yang keempat di sana Bapak Ibu. Nah begitu lahir Pak, hari yang pertama sehat, hari yang kedua Pak mulai kuning badannya Bu, kuning. Begitu kuning kata dokter dipanggil lah Kokolim Bapak Ibu, karena diagnosa anakku lemah sekali Pak, kuning. Kata dokter, Ustaz, ya Bu, dokter, ini anak Kokolim ini punya kelainan kayaknya. Kelainan apa Dok? Kelihatannya ini punya penyakit ginjal ini. Begitu dia cek lab Pak, katanya ada ginjal Bapak Ibu. Sudah cek lab Bapak Ibu, ginjal kata Bapak Ibu. Lalu bagaimana Dok? Harus dirawat Pak Ustaz. Ya, pokok ingat hadis Rasulullah, apabila satu urusan kau serahkan bukan pada ahlinya, tunggu kehancurannya. Pokok teringat itu Bapak Ibu.
Dokter ini ahli bu. Ya sudah dok, pokok serahkan sama dokter. Bagaimana dok? Ini harus masuk ruang ICU. ICU-nya baik, namanya NICU. Langsung masuk ICU. Sudah dok, masuk dok. Dimasukin selang pak di sini pak. Selangnya masuk dari sini sampai ke sini. Tempel di sini. Pakai lagi bapak ibu. Lakbannya. Diselang, selang, lalu pakai alat bapak ibu. Masuk dalam tabung, bunyi. Tot, 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 tot. Nah, bukan suara kentut adik-adik ya. Ini suara bunyi dalam tabung itu pak. Bunyi. Yang masuk hari itu berapa orang? Hampir 7 orang pak. Hari yang kedua, orang tuanya teriak karena anaknya meninggal. Ada hari ketiga, teriak lagi orang tuanya, ada yang meninggal. Rata-rata hampir meninggal pak, karena bayi itu fisiknya sangat lemah. Di samping ruang ICU, di sini ada sampingnya ada musola kecil. Di dalam musola itulah bapak ibu hampir 12 hari pak, kokolin tak kemana-mana bapak ibu. Semua jadwal kok cancel bapak ibu yang berbahagia. Kenapa? Di dalam musola kecil itulah kokolin munajat kepada Allah. Koko berdoa, koko menangis, koko sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubat, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembuh enggak? Belum sembuh pak. Lalu apa? Keluarga kokolin yang telepon tadi, om, ponakan, adik kokolin selamat ya atas kelahiran bayinya. Belum selamat. Putri kokolin sekarang berada dalam tabung ruang ICU. Kita bantu doa ya kokolin ya. Tak cukup bantu dengan doa. Kalau mau bantu, bantu dengan sedekah. Koko suruh sedekah pak. Tolong sedekah atas nama putrinya kokolin. Sedekah semuanya pak. Adik, ponakan semuanya sedekah. Nawaitu sodakohan. Aku sedekah atas nama putrinya kokolin. Jadi kalau ada bapak ibu keluarga yang sakit, bu, tolong bantu sedekah pak, sedekah atas nama dia pak. Ibu lagi sakit, orang tua lagi sakit, sedekah. Aku sedekah atas nama, sebutin namanya bapak ibu. Terutama kalau sudah meninggal pak, sedekah atas nama orang tua ki. Sampai bapak ibu yang berbahagia pak, sedekah. Pokok telepon istri, ATM ada berapa? Ada sekian pak, tolong sedekahkan, sedekahkan. Bu, hari ke-13 begitu cek lagi anak koko sehat walafiat dan sekarang sudah berusia 3,5 tahun, sudah hampir 4 tahun pak. Hebat nggak sedekah itu bu? Sedekah bisa memanjangkan umur. Karena duit hanya bisa mengobati, dia tak bisa menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Ulama-ulama dulu pak, bu, kalau sakit cukup minum air, berdoa pak, lalu dia perbanyak sedekah pak. Dia banyak sedekah. Karena sedekah bisa memanjangkan umur. Ini pengalaman yang paling baru pak. Kemarin keluarga ada yang kena COVID pak. Demi Allah bapak ibu. Cek lab pertama swab positif. Dia pindah klinik lagi pak, gak jauh dari klinik. Pindah klinik, gak percaya pak. Karena satu klinik gak mungkin pak. Dia swab positif bapak ibu. Gak lama kemudian dia harus PCR. Bapak harus PCR. Begitu dia PCR, bayar hampir lebih kurang 800.000. Hasil 20 jam pak. Begitu dapat hasilnya positif. Stres dia bapak ibu. Dia kena COVID katanya pak. Dia nangis. Begitu lapor kepada kokolin pak, koko bilang gak usah khawatir. Malam kamu sholat taubat. Sholat taubat barangkali kamu punya dosa, ditegur sama Allah. Kamu sholat taubat, sholat tasbih, kamu sholat hajat, minta kepada Allah. Tak cukup. Besok kamu bantu dengan sedekah. Perbanyak kamu sedekah. Dia amalkan pak, dia besok banyak sedekah, sedekah. Begitu besoknya pak, dia cek lab lagi pak, hasilnya negatif. Sehat seketika bapak ibu yang berbahagia. Karena sedekah bisa memanjangkan umur, sedekah bisa menolak segala macam musibah. Kata Daud begini, aku diciptakan untuk melayani kehidupan manusia, tetapi kenapa banyak manusia? Yang banyak menjadi budak saya. Terakhir pesan duit, please tolong jangan pernah cari aku di sorga. Aku duit sudah tak ada di sorga. Aku duit sudah tak laku di sorga. Kalau sampai nanti kalian kena panggilan Allah yang ketiga, bapak ibu, adik-adik dengarkan, panggilan Allah ada berapa kali? 3. Cuma ada 3 kali loh pak. Pertama panggilan sholat 5 waktu. Hayya 'ala sholat. Kokolin sebelum masuk Islam suka melamun. Setiap kokolin dengan suara azan, kokolin melamun. Ternyata orang Islam sama orang Cina, kita sama-sama punya kesamaan. Sama-sama punya hayya. Pertama, panggilan sholat 5 waktu. Panggilan Allah yang kedua, kebaik Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la
syarikalah. Haji minimal umroh. Jangan sampai kena panggilan yang ketiga. Panggilan yang ketiga rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sampai kena panggilan yang ketiga, pertama dikasih telinga Pak, dengar suara azan tak mau sholat. Panggilan yang kedua punya duit, lebih senang jalan-jalan ke luar negeri, ke tempat-tempat wisata, tak mau haji, tak mau umroh. Umroh itu adalah wisata religi Bapak Ibu, betul? Sampai kena panggilan yang ketiga, rahmatullah, matinya su'ul khotimah. Bu, jangan sampai kalian kena panggilan ketiga. Kalau sampai kalian kena panggilan yang ketiga, aku duit yang kalian simpan selama ini, kalian bakhil selama ini, aku duit tidak bisa menemani kalian, baik di alam kubur, apalagi di alam akhirat. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali kalau aku duit ketika kalian masih hidup, cari dengan cara yang halal. Lalu sebagian kalian bantu pesantren, kalian bantu masjid, kalian bantu musola, kalian bantu majlis taklim, kalian santuni anak yatim piatu du'afa, kalian sekolahkan anak-anak pesantren yang butuh sekolah, kalian kasih beasiswa. Bu, maka aku duit bisa menemani kalian, baik di alam kubur, apalagi di alam akhirat. Setuju? Siapa yang ngomong begitu Pak Bu? Itulah janji Nabi Muhammad Rasulullah dalam hadis yang mengajarkan idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu illa min salasin. Apabila anak cucu Adam manusia meninggal dunia, putuslah antara dia sama orang yang hidup Pak. Dia sudah tak bisa beramal lagi seperti dia masih hidup yang bisa mendatangkan pahala. Tapi ada tiga Pak. Dia bisa beramal Pak, walaupun dia tidak beramal, tapi ada tiga Pak yang terus mendatangkan pahala. Apa yang tiga itu? Sodakotin jariah. Salah satunya Pak sedekah jariah, jaro yajri. Jariah itu berjalan Pak, terus mengalir walaupun dia sudah meninggal. Jadi ketika dia masih hidup, dia punya duit, dia bantu masjid, dia bantu pesantren, dia bantu yayasan, dia santuni anak yatim piatu du'afa dan sebagainya, dia bantu saudara kita di Palestina Pak. Dia meninggal, ini duit akan menemani dia Pak di alam kubur sampai di alam akhirat. Dinda, sini Dinda, boleh Dinda? Dinda, ini duit 50.000 buat Adinda. Walaupun cuma 50.000, lumayan. Daripada lumayan, nah, ambil Dinda. Dibawa sholat ya. Ini kalau nggak dibawa sholat Dinda, nanti berubah jadi tisu lagi. Ya, ambil Dinda. Dinda namanya siapa? Muhammad Basri. Muhammad? Oh, Muhammad Basri. Muhammad Basri Pak. Hah? Awal Basri ya. Awal Basri. Kelas berapa? 3 SMA ambil. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana tinggalnya? Oh, di Tombaan. Montong Baan ya. Yakin tinggal di Montong Baan, bukan tinggal di pesantren. Kan tinggalnya di pesantren ya, rumahnya baru di Montong Baan. Kokoling kemarin ceramah di Taiwan, Taipei, Taichung Pak. Pulang dari sana Pak dimaki-maki sama pramugari. Gara-gara ini pramugari orang Tionghoa Pak, dia orang Taiwan Pak. Ternyata dia sama-sama Tionghoa, dia non muslim, Kokoling muslim. Dia kenal Pak, Kokoling itu ustadz dari Jakarta Pak. Kokoling, oi kenal lu Olang Kokoling. Lu Olang ini ustadz yang ada di Indonesia. Ingat ya Kokoling, tidak boleh berdoa di atas pesawat. Ingat Kokoling, tidak boleh berdoa di atas pesawat. Berdoa harus di dalam pesawat. Kalau di atas kenapa Pak? Jatuh ya. Jadi berdoa harus di dalam pesawat. Jadi Dinda tinggalnya di mana? Tinggalnya di pondok pesantren. Alamatnya baru di. Nah, lumayan ambil Dinda ya. Lumayan ya. Makasih Dinda ya. Doakan anak kita yang semua nyantri di sini jadi anak yang berkah Bu. Amin. Oke, makasih Dinda. Bapak Ibu, kita nggak panjang lebar Bapak Ibu. Tadi tisu Kokoling bakar jadi duit. Dibakar dengan korek api gasnya koko pelintir bengkok seperti ini Pak. Itu duit beneran Bu. Itu duit lambang sukses. Rubah jadi berkah. Betul? Nanti Bapak Ibu sudah selesai. Kita nggak panjang lebar. Nanti silakan baca di buku ini Pak ya. Ini buku hasil penelitian pengalaman sepertuanya Kokoling selama 17 tahun. Dan kunci-kunci keberkahan ini Bapak Ibu bukan dari Kokoling Pak.
Ini kunci-kunci keberkahan dari Allah dan Rasulullah. Kokolim hanya meneliti Al-Quran dan Al-Hadis selama 17 tahun. 1994 Kokolim masuk agama Islam. Masuk Islamnya diam-diam. 3 bulan ketahuan Pak sama ayahnya Kokolim. Begitu ketahuan, Kokolim bukan hanya diusir, tapi diasingkan dari keluarga. Lim! Iya Pak. Lah ya, kemari. Oh yang dengar orang diam-diam masuk Islam dia. Iya Pak. Hah? Lu orang masuk Islam? Iya Pak. Kalau orang masuk Islam, sekarang orang keluar. Ilustrasinya begitu Pak. Intinya diusir. Keluar orang dari rumah. Di kontak paman om tante yang ada di provinsi Riau, Tanjung Pinang, Batam, Pekanbaru, Dumai, Bekali sekitarnya. Jangan terima yang namanya Kokolim. Sudah jadi anak yang durhaka, diam-diam keluar dari agama Buddha. Ayah Kokolim itu mohon maaf adik-adik suaranya kenceng. Ayah Koko itu paling galak Pak. Jadi Koko waktu kecil tuh kalau dipukul pakai gesper itu udah biasa Bapak Ibu. Galak Pak, suaranya kenceng. Tapi jujur gak bisa nyebut huruf R. Kalau ngomong hari-hari ali-ali, lu orang ular lari lurus, ular lari lurus. R paling sulit Pak. Karena rata-rata orang Jawa itu sulit nyebut huruf R. Termasuk Kokolim dulu paling tak bisa nyebut huruf R. Belajar Iqra, Kokolim belajar Al-Quran tuh Pak, belajar Iqra cuma 1 pekan Pak, 1 minggu. 1 minggu setelah Islam Kokolim bisa baca Al-Quran Pak, walaupun sedikit tertatih-tatih. Karena jujur sebelum masuk Islam Koko sudah belajar Iqra seorang diri otodidak Bapak Ibu. Tapi ketika belajar Iqra, Kokolim paling benci ketemu huruf Ro. Ro itu kali arti Ro, lo, lo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, lo. Tapi Kokolim tidak kenal putus asa. Iya Papa. Lu orang masuk Islam? Iya Pak. Keluar orang dari rumah. Adik-adik, gara-gara Kokolim mendalami agama Islam, cuma pengen cari apa? Cari keberkahan Pak. Supaya meninggal husnul khotimah, masuk surga Pak. Kokolim itu diasingkan dari keluarga, gak punya orang tua, gak punya tempat tinggal, tak punya sanak famili. Apakah lantas Kokolim mengatakan, wow begitu? Lalu putus asa Pak, begitu diusir putus asa kembali ke agama Buddha? Oh nehi, tidak layau. Kokolim punya prinsip, Kokolim boleh tidak punya siapa-siapa, tapi jangan sampai Kokolim tidak punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pencipta langit bumi dan seisinya. Hijrah Dumai ke Duri, Dumai Duri Provinsi Riau Pak, jalan kaki lebih kurang 130 km. Ketemu sama kiai besar yang ada di sana, diangkatlah Kokolim sebagai anak asuhnya. Masuk Islam naik kelas 3 SMP sama kiai tadi, dipindahkan ke Sanawiyah. 1965 selesai Sanawiyah, 1965 Kokolim dialiyahkan di Pondok Pesantren Modern Dar El Kolam Gintung Jayanti Balaraja Banten, pesantren dari alumni Gontor almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari alias Uji. Kakak kelas berapa tahun Bapak Ibu? Paang Apoy Wali Ben, tahu Wali Ben? Ben Wali tahu Bu? Paang Apoy itu satu kelas sama Kokolim Pak, satu letting Pak. Kita di pesantren Darul Kolam dan cabangnya Latan Saci Panas Banten. 1999 Kokolim selesai aliyah. Kokolim tak langsung kuliah adik-adik. Kokolim masih penasaran sama agama Islam Pak, meneliti keberkahan Pak. Berangkat lagi ke Jawa Timur, tepatnya di Malang. Di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Rodotul Muslimin Desa Mangkul Kecamatan Bulu Lawang Malang Jawa Timur, seorang ulama Thariqah Qadariyah wan Naqsabandiyah namanya almarhum Abah Muhsin. Waktu itu masih ada Bapak Ibu. Jadi Thariqahnya Thariqah Qadariyah wan Naqsabandiyah. Jadi kalau di Jawa Barat yang terkenal itu Abah Anom Mbak Suryalaya. Kalau di Jawa Timur itu abahnya Kokolim, namanya Abah Muhsin. Kita kan dari Thariqah Qadariyah itu Pak sama-sama dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Nanti di Indonesia Pak punya murid, terus Pak nanti ketemu di Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Nanti di Indonesia Pak ketemu Abah Anom, ketemu gurunya Kokolim. Di sana ngapain Pak? Kokolim menghafal Al-Quran. Alhamdulillah barokah sungguh-sungguh Kokolim waktu itu mengamalkan teori 5M. Apa itu 5M? Nanti amalkan di sini Pak. Itu teori biar menghafal Al-Quran Pak, hafalan kita berkualitas Pak.
Itu dengan cara 5M. Apa 5M? Nanti baca di sini Bapak Ibu. Dapatkan buku ini Pak, pelajari Bapak Ibu. Dengan 5M, 1 tahun 8 bulan dengan izin Allah, Kokoli menyelesaikan hafalan Quran 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Wahada i'jazul Quran. Inilah salah satu mukjizatnya Al-Quran. Kehebatan Al-Quran, ya langsung Kokoli pribadi buktikan secara pribadi. Betul, ternyata Al-Quran itu memang bisa dihafal. Siapa yang hebat? Quran yang hebat. Betul Bu? Anak Kokolin yang pertama perempuan Pak. Tamat TK Al-Azhar Cibubur. Tamat TK nih Bu. Pokoknya takan langsung di pesantren penghafal Quran anak-anak. Ya Nabiul Quran Gebok Kudus Jawa Tengah Pak. Pesantren Awaniyah. Sekarang sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Makanya di Lombok ini Pak hebat Pak. Banyak pesantren-pesantren penghafal Al-Quran. Termasuk ini dari As-Solatiyah nih Pak, Masya Allah, dari guru-guru Solatiyah Pak ya. Pesantren Ustaz Mustafa, Ustaz Kiai kita Kiai Sulman, banyak guru-guru Pak. Ini banyak pesantren-pesantren penghafal Al-Quran. Termasuk di pesantren kita cintai ini, pesantren Tahfidz Al-Quran. Alhamdulillah. Selesai menghafal 30 juz, 1 tahun 8 bulan, tahun 2001 Kokoli berangkat ke Jakarta. S1-nya di Institut PTIQ Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Lebak Bulus Jakarta Selatan. S1-nya gratis beasiswa. Jadi adik-adik yang hafal Quran nanti kuliahnya gratis adik-adik. Ya, daftar di Jakarta itu namanya ada Institut PTIQ Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Kalau di Sumatera Barat ada STQ Pak. Jebolannya itu Ustaz Haji Ikri Pak. Itu dari Sumbar. Kalau Jakarta ada PTIQ Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Itu S1-nya gratis Pak. Sampai S3 di sana sekarang ada Bapak Ibu yang berbahagia. Rektornya sekarang Profesor Dr. Nader Umar. Kalau putrinya namanya IIQ Institut Ilmu Al-Quran. Depan YIN Pak, di Ciputat. Nah itu IIQ. Itu sekolahnya gratis bagi yang hafal Al-Quran. Kokoli kuliah S1 di PTIQ, nah, S1-nya gratis karena membawa hafalan Al-Quran. S1-nya selesai dapat titel SQ Sarjana Al-Quran. 2005 seterusnya S2 masih di PTIQ, mengambil jurusan konsentrasi ilmu tafsir. Ketika S2-nya selesai dapat titel MAG Master Alam Goib. Master Agama, diserahkan Master of Art SQ dan MA. Sebagai penutup Bapak Ibu, jadi ini kunci-kunci keberkahan dari siapa? Dari Allah dan Rasulullah. Kokoli hanya meneliti Quran dan hadis selama 17 tahun. Bapak Ibu, ini buku dakwah bil kolam. Dakwah dengan cara menulis efisien sepanjang masa. Dakwah terbagi 3 paling dikit Pak. Dakwah terbagi 3. Pertama dakwah bilisan. Dakwah ngomong seperti ini Pak gak efisien, waktunya terbatas. Kedua ada dakwah bilhal, memberi contoh yang baik dengan uswatun hasanah. Yang ketiga dakwah bil kolam. Dakwah dengan cara menulis Pak, ini efisien Pak. Betul? Makanya guru kita Pak Kiai kita tuh lihat, Pak Kiai kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Dr. Ananda Saja Hamzah Abdul Halim juga punya buku Pak. Tuh, Fenomena Kematian, 3 Hukum dan Metafisika. Bapak Ibu, ini dakwah bil kolam Pak, dakwah dengan cara menulis. Bapak Ibu, Kokoli sudah menulis 4 buah buku. Semuanya bukan sembarang tulisan, semuanya hasil penelitian, pengalaman, spiritualnya Kokoli. Tapi ini buku termasuk yang lama Pak, Rahasia Menggapai Keberkahan. Buku ini Bapak Ibu kalau mau dibeli, Bapak Ibu buku ini kalau mau didapatkan, saudara pakai buku ini Pak dibaca Pak. Begitu Bapak Ibu baca akan terinspirasi. Tahu Pak apa itu sukses, apa itu berkah. Bagaimana menjadikan anak kita jadi anak yang berkah. Umur jadi berkah, harta jadi berkah. Meninggal insya Allah husnul khotimah. Kalau sudah berkah perantara baca buku ini, tolong Kokoli pesan Pak, selesai dibaca buku jangan letakkan sembarangan Pak. Tapi tulis nama kita dulu Pak. Di sini ada setengah lembar kosong, Kokoli sengaja siapkan Pak. Ada pesan Pak. Hadiah papa mama buat anak cucuku yang tercinta. Letakkan dalam lemari. Jadi kalau kita sudah meninggal dunia, ini buku akan jadi kenangan. Kapan jadi kenang-kenangan? Kalau kita sudah meninggal Pak. Betul? Makanya Bapak Ibu adik-adik kalau minta foto sama Kokoli, jangan bilang buat kenang-kenangan. Kokoli foto yuk, buat apa? Buat kenang-kenangan. Oh no, habis foto mati Pak, jadi kenang-kenangan Pak. Foto itu buat dokumentasi. Sekali lagi ya, foto buat dokumen. Al-kalamu nisfu doa. Ucapan kita tuh bagian dari doa Pak. Kenapa anak sekarang umurnya pendek-pendek, orang tua dulu umurnya panjang-panjang. Zaman dulu mah gak ada foto-foto Pak. Zaman sekarang zaman selfie. Buat apa kamu selfie? Buat kenang-kenangan. Begitu habis selfie mati Pak, jadi kenang-kenangan beneran Pak.
Ayo, ini bukan jadi kenang-kenangan. Begitu jadi kenang-kenangan, anak kita rindu sama orang tuanya, Pak. Dia cari peninggalannya. Dia ternyata ada buku peninggalannya, Pak. Dia baca, Pak. Begitu dia baca, dapat hidayah. Jadi anak yang soleh dan solehah, yang nanti akan mendoakan kita ketika kita di alam kubur. Karena doa yang sampai kepada orang tua sudah meninggal, ada doa anak yang soleh dan solehah. Ini buku cocok untuk kado pernikahan. Kalau ada yang menikah, berikan buku ini sebagai kado pernikahannya. Dia dibaca, meraih rumah tangga yang berkah. Jadi petani, pedagang, pemimpin, baca buku ini. Ini buku sudah diteliti langsung oleh Bapak mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Ketika dibaca buku ini, apa kata beliau? Apa rahasia untuk menggapai keberkahan hidup, usia, rezeki, keluarga, keturunan, jabatan, karir, jodoh, serta sukses dunia dan akhirat, meninggal mencapai husnul khotimah? Jawabannya ada di buku ini. Ini buku tidak ada di Gramedia, juga tidak ada toko buku manapun saja. Ini buku hanya bisa didapatkan hanya bersama Kokolim, di mana Kokolim berada. Ini bestseller, Pak. Sudah habis, jadi kurang hampir 1 juta eksemplar. Kemarin ceramah di Sumatera Selatan, Bapak Gubernurnya mengambil 3.000 eksemplar, minta dikirim dari Jakarta ke Sumatera Selatan, Pak. Dikasih kepada semua majelis yang hadir waktu itu. Kemarin ceramah di Mendagri, Bapak Mendagri mengambil 500 eksemplar. Kemarin juga ceramah sebelum corona, Pak, di ceramah di Mabes TNI Cilangkap, Bapak kepalanya mengambil 500 eksemplar. Ini suka diborong-borong di mana-mana, Bapak Ibu yang berbahagia, karena ini kunci-kunci keberkahan langsung dari Allah dan Rasulullah. Kokolim hanya meneliti Quran hadis selama 17 tahun, dapat ilmu berkah, Koko amalkan, terbukti Bapak Ibu. Koko tulis di ini, Bu, pengalaman spiritualnya Kokolim. Bapak Ibu nanti yang punya usaha, punya dagang, Pak, dagangnya biar lancar, punya karirnya biar bagus, Bapak baca di sini, Pak. Amalkan doa langsung dari Allah, Pak. Allah ajarkan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi yang paling kaya, nabi yang punya kerajaan. Ternyata Nabi Sulaiman membaca doa ini, Pak. Apa doanya? Bapak baca di buku ini, Bapak Ibu yang berbahagia. Yang belum ketemu jodoh, ada yang belum ketemu jodoh alias STMJ, sudah tua masih jomblo. Ya, STMJ punya organisasi namanya IPTN, Ikatan Pemuda Telat Nikah, atau IPTEK, Ikatan Pemuda Telat Kawin. Dapat istri-istri yang telaten, telat jadi pengantin. Jadi yang belum ketemu jodoh nanti amalkan di sini, Bu, ya. Ini ada doa khusus, Pak, langsung dari Allah. Ya Allah ajarkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa ketika jomblo baca doa ini, Pak. Dikasih jodoh yang terbaik, putrinya Nabi Syuaib. Ini banyak kunci-kunci keberkahan. Bapak Ibu, ini buku tidak ada di Gramedia, tidak ada toko buku manapun saja. Ini buku hanya bisa didapatkan hanya bersama Kokolim, di mana Kokolim berada. Ada yang mau buku ini? Nanti yang mau buku ini, Bapak Ibu, nanti silakan didapatkan. Selesai kita doa bersama di atas panggung di sebelah kanan juga boleh nanti saya. Di sini ada Bapak Ibu satu buku, ini ada infaknya. Infaknya 150.000. Bapak Ibu kalau sudah berinfak buku ini, Bapak Ibu sudah membantu operasionalnya dakwah kita, Safari Dakwah di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Karena ini dipergunakan buat perjuangan Safari Dakwah kami selama di Indonesia. Karena nanti tanggal 2 pokok langsung besok pagi, Pak, sudah berangkat ke Jakarta, pokok langsung ke Batam, Pak, selama 3 hari. Dari Batam 3 hari langsung pokok ke Pekanbaru. Dari Pekanbaru nanti ke Dumai dan sekitarnya, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi tapi buku yang satu ini spesial gratis dari Kokolim buat pengasuh, pembina, pendiri pondok pesantren Barokatul Walidain, Ayahanda Tuan Guru Kiai Haji Tuan Guru Dr. Andes Kiai Haji Hamzah Abdul Halim yang kita cintai. Kiai Azam, ayah atau Kiai? Ke ayah aja. Ayah, ini Tuan Guru kita hadiah Kokolim, Pak ya. Semoga bisa berbagi ilmu. Dan ini juga buku dari Ayah Anda, Koko terima ya. Semoga nanti bisa Koko baca dan Koko amalkan. Mudah-mudahan berkah, umur sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu, nanti yang mau dapatkan buku ini, Pak, tak dapat buku ini, Pak, sayang, Pak. Ya, karena hanya bersama Kolim, tak ada di mana-mana, Bapak Ibu. Baca buku ini, Bapak Ibu akan dapat ilmu-ilmu keberkahan yang luar biasa, ya. Nanti yang tak bawa duit bisa pulang sebentar, Pak. Kita masih di situ lebih kurang hampir 15 sampai 20 menit karena kita masih ramah tamah. Bisa ambil uang dulu, boleh pulang, Bapak Ibu. Satu buku infaknya 150.000, bisa beli 1, 2 dan seterusnya. Setelah dibeli, Bapak Ibu, nanti belakangnya diraba, Pak, diraba kayak gini, Kiai. Ini bisa gampang, Bapak Ibu. Nah, diraba begini, mohon maaf, Kiai. Nah, diraba, Pak, diraba. Ini diraba saja, Pak, tarik.
tarik begini, ya, plastiknya dirobek, bawa ke sini, kokolin, tanda tangan sebagai penulisnya langsung. Setelah itu kita boleh foto-foto bersama, ya Bapak Ibu. Yuk, demikian Bapak Ibu yang berbahagia, ketemu lagi sama Kokolin di Damai Indonesiaku TV One. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bubar, jangan ada yang bubar sebelum tutup dengan doa. Bapak Ibu, yuk kita bacakan Al-Fatihah. Kita kirimkan Al-Fatihah ini buat guru-guru kita yang hadir pada hari ini semuanya. Tuan-tuan guru kita diberi kesehatan lahir dan batin, dipanjangkan umurnya, mata Allah fi kulli hayatihim. Buat saudara kita yang ada di Palestina dan buat istrinya Kokolin yang lagi hamil, doakan semoga lancar kehamilannya, diberi anak yang soleh dan soleha. Buat ibu Kokolin yang sudah Islam 15 tahun, yang lagi kurang sehat yang ada di Jakarta, semoga Allah angkat sakitnya. Dan buat kita semua yang hadir pada hari ini, terutama buat keluarga besar Pondok Pesantren Barakatul Walidain yang kita cintai, di barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan bubar sebelum tutup dengan doa oleh guru kita, karena banyak tuan guru, ada Pak Kiai Haji Syahdan yang hadir pada hari ini. Semoga bisa berdoa biar tambah berkah. Adik-adik yang punya Instagram, follow akun Instagramnya Kokolin. Ketik Ustaz Kokolin. Nanti cari akun yang followernya paling banyak. Nah, itu akun pribadinya Kokolin. Ikan Eropa, ikan Selat Selatan, sampai jumpa. Ikan Eropa, ikan Selat Selatan, sampai jumpa di lain kesempatan. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung pipit, burung perkutut, burung nuri, burung merpati, itulah nama-nama burung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tangannya diangkat semuanya biar berkah. Tangannya diangkat begini, Pak. Tolong tangannya dibalikin, balikin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.